Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman media sosial yang berbahagia, khususnya kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah saum ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh amal ibadah selama bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini menurut saya adalah melatih orang untuk bersikap jujur. Karena kejujuran itu adalah bagian dari keimanan, atau keimanan itu adalah memupuk kejujuran. Karena selama ini kalau kita memperhatikan kehidupan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita, baik masyarakat yang paling bawah maupun masyarakat menengah ataupun masyarakat di level yang paling tinggi, nilai-nilai kejujuran ini semakin langka dan semakin jarang kita temui. Bahkan apalagi di kalangan media sosial sekarang ini, adanya berita-berita seperti hoax dan berita-berita bohong yang hidup di kalangan masyarakat. Dan ini mengakibatkan hal-hal yang menjadikan masyarakat curiga terhadap berita-berita, apakah berita itu betul atau tidak. Kalaulah berita itu menjadi bohong, berita bohong, dan kemudian diulang dan diulang lagi, maka mungkin berita itu menjadi opini masyarakat dan dibenarkan. Nah, dalam kaitan ini saya kira puasa akan melatih kita kejujuran. Sebab apa? Kita semua tidak tahu, teman-teman tidak tahu, atasan kita tidak tahu, siapapun tidak tahu bahwa kita berpuasa. Bahwa kita hanya puasa itu di hadapan Allah. Karena sesungguhnya ada satu keterangan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ahzi bihi. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seluruh amalan ibnu Adam itu atau manusia itu adalah baginya kecuali puasa. Demikian Allah menegaskan bahwa puasa itu bagiku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Karena tidak mungkin disaksikan puasa itu bagi orang lain, sahabat kita, di keluarga juga. Nah, oleh karena itu ini sifat kejujuran yang sungguh-sungguh lahir dari sifat keimanan. Karena itu puasa yang sering kita lakukan dalam setiap tahun selama 1 bulan adalah sesuatu ibadah di mana kita harus bersikap jujur. Jujur itu penting, apalagi dalam kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, kejujuran itu adalah tanggung jawab langsung kepada Allah. Saya kira disinilah agama memberikan peran penting dalam mengendalikan kehidupan kebernegaraan, keberpolitikan, kebermasyarakatan. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak kalangan yang sekarang ini tergoda oleh godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat sekarang ini mengalami apa yang disebut dengan distrust society. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan. Masyarakat yang hilang trustnya.
dan mengembalikan kepercayaan masyarakat itu adalah dengan kejujuran. Dan sekarang ini terjadi apa di lingkungan keluarga? Misalnya anak-anak mengacuhkan orang tuanya. Murid-murid anak sekolah juga mengacuhkan gurunya. Begitu pula di dalam kehidupan organisasi, anggota-anggota masyarakat mengacuhkan kepada pemimpinnya. Dan begitu pula dalam kehidupan negara bangsa. Elit kepemimpinan sudah tidak dipercayai oleh rakyatnya. Hilangnya trust ini, hilangnya kepercayaan ini, baru bisa akan kembali jika kemudian apa yang dilatihkan oleh puasa ini, buah daripada puasa ini adalah kejujuran. Kejujuran menjadi faktor penting seperti yang dicontohkan oleh para founding father kita di dalam mendirikan bangsa kita. Bukan saja sebagai slogan-slogan yang hanya sampai pada kata-kata saja, tapi bagaimana kata-kata dalam slogan-slogan yang ada ini kemudian memberi makna bagi kehidupan kita. Nilai-nilai Pancasila misalnya yang sekarang ini sedang kita peringati akan menjadi hidup di dalam kehidupan masyarakat jika kemudian itu pun dilengkapi dengan nilai-nilai keagamaan. Hukum misalnya juga yang kita sering sebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hukum tidak bergerak dalam lautan etika, tidak bergerak di dalam lautan moral, tapi hukum bergerak di dalam lautan kepentingan. Dan kepentingan itulah yang kemudian merubah suatu kehidupan untuk tidak jujur bagi kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, dan khususnya teman-teman media sosial, marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan kita, memperbanyak amal ibadah kita, memperkuat moralitas dan etika kita untuk tetap membangun pribadi-pribadi yang punya integritas, yang punya kepribadian, dan juga tentu saja adalah harapan bagi masyarakat bangsa di kemudian hari. Demikianlah saya kira kata-kata yang ingin saya sampaikan sebagai hikmah dari bulan puasa ini, dari ibadah saum ini, untuk bagaimana kita atau diri kita masing-masing menjadikan pribadi-pribadi yang jujur dalam kehidupan masyarakat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.